Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 1A Prodi PGSD. Di sini kami akan membahas tentang konsep landasan pendidikan. Baik, sebelum memulai materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Adinda Putri, lalu ada Cica Wulansari, dan ada Lira Aulia, dan saya sendiri Muhammad Gunawan. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh rekan saya. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan memaparkan materi tentang landasan teori. Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Hewan juga belajar, tetapi lebih ditentukan oleh instingnya. Sedangkan manusia belajar dengan menggunakan akal dan pikirannya untuk menuju pendewasaan guna mencapai kehidupan yang lebih berarti. Selanjutnya, apa sih landasan pendidikan itu? Landasan pendidikan merupakan dasar berpijak dan arah bagi pendidikan sebagai wahana pengembangan manusia dan masyarakat. Landasan pendidikan merupakan salah satu kajian yang dikembangkan dalam kaitannya dengan dunia pendidikan. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik itu potensi fisik, cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi tersebut menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dasar dari pendidikan sendiri adalah cita-cita kemanusiaan yang universal. Landasan pendidikan ini sangat diperlukan dalam dunia pendidikan, khususnya di negara kita, yaitu Indonesia. Agar pendidikan yang sedang berlangsung di negara kita ini mempunyai fondasi atau pijakan yang sangat kuat, karena pendidikan di setiap negara itu tidak sama. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang jenis landasan pendidikan. Yang pertama yaitu ada landasan religius pendidikan. Landasan religius sendiri berarti itu landasan agama. Landasan agama membahas tentang kemuliaan manusia sebagaimana ditunjukkan oleh kaidah-kaidah agama yang harus dikembangkan dan dimuliakan. Segala tindakan dan kegiatan bimbingan dan konseling selalu diarahkan pada tujuan kemuliaan manusia. Yang kedua ada landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti pendidikan, seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Dan yang ketiga ada landasan ilmiah pendidikan. Landasan ilmiah pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari disiplin ilmu tertentu yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Yang terakhir ada landasan yuridis atau hukum pendidikan. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum yang mempertimbangkan aturan yang telah ada yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari landasan pendidikan. Yang pertama, landasan pendidikan ini berfungsi sebagai titik tolak atau acuan bagi para pendidik atau guru dalam rangka melaksanakan praktek pendidikan atau studi pendidikan. Lalu yang kedua, landasan pendidikan juga memiliki kegunaan untuk menghindari terjadinya berbagai kesalahan, baik itu dalam rangka praktek maupun dalam memahami dan membangun wawasan kependidikan. Baik, suatu gedung dapat berdiri tegak dan kuat apabila dinding-dindingnya, atapnya, dan sebagainya didirikan dengan bertumpu pada suatu landasan atau pondasi yang kokoh. Apabila landasannya tidak kokoh, apalagi jika gedung itu didirikan dengan tidak bertumpu pada pondasi atau landasan yang semestinya, maka gedung tersebut tidak akan kuat untuk dapat berdiri tegak. Mungkin gedung itu miring dan retak-retak sehingga akhirnya runtuh dan berantakan. Nah, demikian pula pada pendidikan. Pendidikan yang diselenggarakan dengan suatu landasan yang kokoh, maka prakteknya akan mantap, benar, dan relatif tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan. Sehingga, praktek pendidikan menjadi efisien, efektif, dan relevan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan pembangunan. Oke,
Selanjutnya ada materi mengenai penerapan landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis sendiri bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Di Indonesia sendiri, ada 4 contoh landasan filosofis pendidikan. Di antaranya ada idealisme, realisme, pragmatisme, dan ada juga Pancasila. Nah, kedua, ada landasan sosiologi. Nah, di mana landasan sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Contoh penerapannya bisa dengan diadakannya kegiatan gotong royong nih untuk membersihkan lingkungan sekolah, dan bisa juga dengan adanya piket kelas dalam bentuk kelompok yang juga mengajarkan siswa mengenai gotong royong dan kerjasama. Yang ketiga, ada landasan kultural, di mana peristiwa pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik. Kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan mewariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan. Landasan kultural mengandung makna norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan berbudaya yang dianut oleh suatu bangsa. Contoh penerapan pada sistem pendidikan di Indonesia nih, salah satunya dengan adanya pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah. Yang keempat, itu landasan psikologis. Dalam pendidikan, selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang sangat penting dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis pendidikan terutama tertuju kepada pemahaman manusia, khususnya berkenaan dengan proses belajar manusia. Landasan psikologi dalam penerapan landasan pendidikan sangatlah penting. Dengan mengetahui psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, psikologi belajar, dan psikologi sosial, maka pemberian porsi materi serta pendekatan yang digunakan dalam kegiatan kependidikan akan sesuai dengan tingkat perkembangan seorang siswa. Contoh nih penerapannya, yaitu dengan adanya guru bimbingan konseling atau BK di sekolah, yang dimana guru tersebut memiliki peran untuk membantu menyelesaikan masalah siswa. Nah, yang keempat, ada landasan iptek. Nah, dengan kemajuan iptek, terciptalah metode-metode baru nih yang membuat siswa agar lebih mampu memahami materi pembelajaran di sekolah. Misalnya, penggunaan LCD dalam pembelajaran. Sebelum teknologi berkembang, guru dulu cenderung menggunakan metode ceramah nih di kelas yang terkadang membuat siswa merasa bosan. Hal ini membuat kemajuan iptek sangatlah dibutuhkan dan sangat membantu dalam proses pengembangan siswa. Mungkin cukup sekian
pemaparan materi dari kami, ada sedikit kata-kata dari Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.